Gadis itu dengan mudah melepas cincin besi berat yang ada di tubuhnya. Dia melemparkan cincin itu begitu saja. Master besar di sampingnya berniat untuk mengambil cincin itu. Namun dia terkejut karena tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Dia menatap gadis itu dengan mata terbelalak. Barulah dia sadar bahwa lebih dari 10 cincin besi yang dipakai gadis itu setiap hari. Berat totalnya bahkan melebihi 1000 jin. Ternyata 3 hari yang lalu, gadis itu memakan sebuah buah liar yang tampak biasa di pinggir jalan. Namun pada detik berikutnya, kekuatan dalam tubuhnya tiba-tiba bangkit. Buah liar itu tidak hanya dengan cepat memulihkan tenaga dalamnya, tapi juga langsung meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Sejak itu dia menjadi keberadaan terkuat di daratan ini. Ketika hendak pergi, dia malah tanpa sengaja menemukan sebuah pedang kuno di tanah. Dia penasaran dan mencoba kekuatan pedang itu. Sekejap pedang itu melepaskan energi yang luar biasa. Tanah di sekitar langsung terbelah. Di dalam kotak di sampingnya, ada juga sebuah buku rahasia untuk berlatih. Dia tidak bisa menahan godaannya. Segera mulai berlatih. Tak lama kemudian, metode latihannya sudah sangat sempurna. Sekali pukul, melihat bakat luar biasa gadis itu, para gurunya segera mengeluarkan cincin besi hitam seberat 1000 jin. Mereka memperingatkannya untuk memakainya saat berlatih, sampai dia bisa menembus saluran tubuhnya, baru bisa melepasnya. Suatu hari, ibunya dengan sengaja melemparkan mangkuk ke udara untuk menguji reaksinya. Gadis itu hampir secara otomatis berputar anggun, dan menangkap mangkuk yang terbang itu dengan mantap. Ibunya semakin yakin dia telah diam-diam mempelajari ilmu bela diri, lalu memaksanya untuk pergi ke kuil keluarga untuk mengakui kesalahan. Namun begitu sampai di pintu kuil, gadis itu malah tertarik pada prasasti batu besi hitam di sampingnya. Dia mendekat dan melihatnya dengan santai. Ajaran leluhur keluarga Lin dengan jelas menyatakan, hanya orang yang bisa meninggalkan jejak telapak tangan di prasasti ini yang berhak mewarisi posisi kepala keluarga. Untuk menentang larangan perempuan yang tidak boleh belajar bela diri, dia menarik napas panjang, mengumpulkan tenaga dan memukul prasasti itu. Namun jejak telapak tangannya tetap tak terlukis. Ibunya mendesaknya untuk segera pergi. Namun begitu gadis itu melangkah pergi, tiba-tiba di prasasti itu muncul jejak telapak tangan yang dalam. Pada saat yang bersamaan, kakek besar keluarga Lin mengetahui bahwa gadis itu mempelajari bela diri dan menjadi sangat marah. Dia langsung menanya gadis itu mengapa tidak mengikuti ajaran leluhur. Gadis itu dengan tegas menjawab bahwa perempuan juga bisa belajar bela diri. Kakek besar sangat marah mendengarnya, lalu dengan marah memukulnya dengan tongkat sampai 80 kali. Saat itu, jejak telapak tangan di prasasti batu besi hitam ditemukan oleh kepala keluarga Lin. Kakek besar sangat terkejut setelah mengetahuinya. Dia langsung mengeluarkan perintah untuk mengerahkan seluruh keluarga untuk menemukan orang misterius ini. 2 hari kemudian, turnamen bela diri keluarga akan segera diadakan. Juara akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan khusus. Gadis itu tanpa ragu memutuskan untuk ikut. Dia ingin membuktikan pada semua orang bahwa perempuan tidak kalah dengan pria. Turnamen bela diri pun dilaksanakan sesuai jadwal. Putaran pertama menguji kekuatan dan kecepatan. Anak kedua keluarga pertama maju dengan segenap kekuatan. Setelah 43 detik, dia berhasil mengangkat air sebanyak 80 liter. Anak pertama keluarga kemudian menyusul. Kekuatan lebih besar. Dia mengangkat ember tanpa setetes air pun tumpah. Penonton bersorak dan memberikan tepuk tangan. Pada saat itu, anak laki-laki kepala keluarga Tang maju ke depan. Dia mengangkat 2 ember air dengan mudah menyelesaikan tugasnya dan langsung meraih juara pertama. Melihat keluarga Tang menang, gadis itu tak bisa menahan diri, memutuskan untuk mencoba sendiri. Namun dia masih mengenakan cincin besi seberat 1000 jin, sehingga tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Hasilnya tentu saja seperti yang diperkirakan. Dia berada di urutan paling bawah. Cemoohan dari sekeliling pun terus terdengar. Ada yang mengejeknya sebagai wanita, dan menyarankan agar dia hanya tinggal di rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ujian kedua adalah serangan ke tiang kayu. Ini adalah kesempatan gadis itu